Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali yang sedang merasakan di lambung, asam lambung ataupun GERD itu sering menyalahkan asam lambung dan GERD-nya, sehingga pada saat puasa ini kok cepat begah, padahal makan cuma sedikit. Kenapa cepat begah? Kenapa cepat terasa kembung? Kenapa cepat terasa nggak nyaman ke dada? Kemudian bisa banyak sendawa. Nah, ini yang saya akan bahas di video yang sekarang ini. Sahabat-sahabat yang semakin sehat, mudah-mudahan semakin semangat, bahwa pada saat kita sedang puasa, maka kekhawatiran biasanya muncul pada saat jam 9, kemudian jam 11, jam 1, dan jam 4. Itu biasanya muncul, itu hal yang biasa dan normal. Apa sebabnya? Karena pada jam-jam tersebut itu pencernaan kita sudah 2 jam. Nah, 2 jam itu otomatis sudah merasakan agak sedikit reaksi. Nah, pada saat reaksi perih itu sebenarnya biasa saja, itu normal. Siapa aja yang sedang puasa jam segitu dia terasa perih, mual, kemudian terasa nggak nyaman atau lemes atau pusing, itu biasanya biasa saja sebetulnya. Tetapi karena ditambah dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan tentang wah ini jangan-jangan kenapa ini. Nah, ketakutan, kecemasan, kepanikan itulah yang menyebabkan peningkatan di asam lambung kita, sehingga terasa begah, terasa nggak nyaman, gasnya ke daerah esofagus, sehingga menekan ke bagian dada. Dan itu gak usah khawatir, bukan masalah di jantung, tapi masalah menekan ke bagian dada gasnya, dan itu gak bahaya, gak usah khawatir. Pertama itu. Yang kedua, pada saat jam-jam segitu tadi, itu kalau misalkan diabaikan, misalnya kita fokus lagi ke kerjaan, itu gak ada masalah ya. Seperti waktu-waktu yang lalu pun sama, cuman terlalu fokus, sekarang menjadi terasa, semakin dirasa-rasa semakin terasa, maka udah nggak nyaman di sini, tiba-tiba keringat dingin juga. Nah, sebenarnya itu nggak apa-apa, karena keringat dinginnya karena penyempitan di saluran-saluran pembuluh darah kecil dan otot-otot, sehingga aliran darah kurang lancar ke situ, terjadilah keringat dingin ataupun pucat, dan itu nggak masalah, nggak apa-apa, lanjutkan aja aktivitas dan nggak ada masalah, lanjutkan. Yang ketiga, perasaan lemas. Perasaan lemas itu pada saat kita jam 11, jam 1 itu glukosa kita memang sedang kurang ya. Walaupun sedang penyakit sedang sehat ya, enggak ada masalah di GERD, asam lambung dan psikosomatis. Tetapi bagi yang psikosomatis itu masalahnya adalah glukosanya dihabiskan untuk pemikiran-pemikiran yang menakutkan tadi, takut ini, takut itu, kecemasan, maka cepat sekali ngedropnya. Sehingga untuk mengatasinya itu adalah cuek, nggak ada masalah, biarin biasa, namanya sedang puasa. Dan sebagian besar orang, dan saya yang merasakannya juga, itu pada saat di bawah puasa malah biasa, segar, lebih sehat, lebih nyaman dibandingkan nggak puasa. Karena ini puasa suruhan Allah. Yang paling penting ikuti video-video yang sebelumnya, tips sehat bagaimana cara puasa orang yang sedang GERD, asam lambung dan psikosomatis. Itu ikutin ya, cara makannya bagaimana, kemudian apa saja, kemudian pada saat sahurnya dan seperti itu. Sehingga apapun yang dirasa pada saat siang harinya nggak terlalu khawatir, biasa aja, santai aja. Kalau pada saat malam harinya cara makannya itu benar, seperti itu. Nah, sahabat-sahabat, pada saat puasa ini itu banyakin tipsnya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ini subhanaka, sesungguhnya maha suci Engkau. Ini sesungguhnya aku. Kuntu minadz zalimin, sesungguhnya hamba termasuk orang-orang yang zalim. Ini doa Nabi Yunus pada saat di
dalam ikan nun. Nah, oleh sebab itu baca terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka dan kita lakukan aktivitas, jangan diam ya, aktivitas pikiran, aktivitas lisan, baca Al-Quran dan lain sebagainya, dengerin hal-hal yang positif. Itu bagaimana secara pada saat kita puasa ini mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabat, nah di video berikutnya nanti saya akan berbicara tentang kenapa psikosomatis bisa lemes, GERD asam lambung bisa lemes. Tapi sebelum ditutup video ini, mulai sekarang jangan menyalahkan asam lambung GERD. Sedikit-sedikit, aduh ini asam lambung, sedikit-sedikit ini GERD-nya. Kang Asep, apa sih obatnya yang paling bagus untuk asam lambung, untuk GERD? Bukan, masalahnya bukan itu, bukan GERD, bukan asam lambung. Masalahnya adalah psikosomatis. Apa itu? Yang dirasanya di tubuh, tapi 90% dari kecemasan, ketakutan yang ada di dalam memori kita, yang sudah terlanjur masuk ke mata, ke telinga, dan yang pernah kita rasakan, yang pernah kita tonton. Itu masalahnya. Jangan ngomong lagi GERD-nya, asam lambungnya. Ada yang dirasa dimanapun, apa ini dari asam lambung? Enggak, itu dari psikis banyaknya. Dari psikis, dari kecemasan, dari ketakutan. Maka yang paling diperbaiki adalah 90% bukan GERD-nya, bukan asam lambungnya, tapi psikisnya. Kenapa? Karena psikis itulah yang mempengaruhi asam lambung, psikis itulah yang mempengaruhi ke pencernaan, psikis itulah yang mempengaruhi ke berdebar-debar, psikis itulah yang mempengaruhi ke seluruh bagian tubuh kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ABS, Arsyad Bruder, mudah-mudahan bermanfaat, dan andai kata manfaat maka sharekan video ini ke banyak orang. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah buat kita semuanya. Mudah-mudahan pada saat kita di bulan Ramadan ini disehatkan, disembuhkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari pikiran, perasaan yang buruk-buruk, sehingga kita lulus dalam Ramadan ini dan menjalani kehidupan sesudah Ramadan ini penuh dengan semangat, optimis, dan yakin lebih produktif lagi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.